Kebaikan dan kejahatan memang telah menjadi dua hal yang tak bisa dilepaskan, seperti sebuah keseimbangan di mana sisi kanan dan kiri juga harus memiliki bobot yang sama. Dan begitulah keseimbangan yang akan selalu ada pada segala esensi di dalam semesta, terutama pada semesta DC. Dan kali ini saya akan menceritakan entitas yang akan mewakili esensi dari seluruh kejahatan, keburukan, bahkan kegelapan yang ada di semesta DC, di mana karakter satu ini bernama The Bleak. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang karakter satu ini, saya rasa kalian juga perlu tahu jika karakter yang bernama The Bleak, terutama di dalam semesta DC, itu ada lebih dari satu karakter. Yang mana diantaranya yaitu ada The Black yang berasal dari series Batman Beyond, lalu ada The Black yang merupakan makhluk intergalaksi yang suka menyerap energi kehidupan dari berbagai dunia, dan yang terakhir yaitu The Black yang merupakan karakter perwujudan dari segala bentuk energi negatif yang ada di semesta DC. Dan dialah yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke lanjut, sama seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, The Black adalah salah satu karakter dari franchise DC Comics yang merupakan perwujudan atau entitas yang berasal dari segala energi negatif atau kejahatan dari setiap makhluk hidup, di mana The Black diciptakan oleh GM DeMatteis dan Michael Janin, yang mana pertama kali muncul pada komik Justice League Dark untuk isu ke-24 yang keluar pada bulan September tahun 2004. Sekaligus karakter satu ini seringkali digadang-gadang sebagai karakter yang paling kuat di semesta DC, bahkan lebih kuat dari The Presence. Nah, tapi apakah pernyataan ini benar? Oke, sebelum hal itu terjawab, mari saya ceritakan kisah dari The Black yang ada pada komiknya. Diceritakan pada suatu masa, yang mana pada suatu saat, John Constantine, Swamp Thing, dan Nightmare Nurse mereka pernah bertemu dengan sosok The Black dalam perwujudan awan badai hitam, yang mana membuat mereka bertiga menyadari akan adanya ancaman yang sangat besar, jahat, dan gelap yang bisa memusnahkan apapun di dunia mereka. Apalagi belum ditambah dengan fakta jika semakin lama ia dibiarkan, maka akan semakin meningkat pula kekuatannya. Kemudian, setelahnya mereka bertiga berhasil kabur dari hadapan The Black, Constantine akhirnya harus memutuskan untuk mencari bantuan dari para immortal, yang mana dengan melakukan suatu ritual, Constantine pun dapat memanggil The Trinity of Sins, yaitu Phantom Stranger, The Question, dan Pandora, yang telah tergantung di suatu lokasi bernama The Rock of Eternity. Lalu dengan kemunculan The Trinity of Sins, Constantine pun langsung meminta mereka untuk membantunya melawan The Black, yang mana semua itu dimulai dari kotak Pandora yang memunculkan gerbang untuk kedatangan dari tim super jahat, yaitu Crime Syndicate dari Earth 3. Yang mana dari segala kekacauan, dosa, maupun kejahatan yang tim itu bawa, akhirnya semua itu memberikan dampak yang sangat mengerikan, yaitu kemunculan dari The Black dari alam asalnya, yaitu The Collective Unconscious. Selanjutnya, cerita berpindah di New York, tepatnya setelah mereka berenam sepakat untuk bekerja sama, di mana Phantom Strange akhirnya menyadari jika The Black kini telah benar-benar memasuki dunia mereka, dan menggunakan temannya yang bernama Chris Esperanza, yang ternyata telah dirasuki oleh sosok The Bleak. Di mana hal itu diketahui telah dipicu oleh perbuatan Phantom Stranger yang telah membangkitkan Chris Esperanza dari kematiannya.
yang mana hal itu juga membuat gejolak emosionalnya menjadi tidak terkontrol, hingga menyebabkan suatu hal yang paling tidak diharapkan terjadi, yaitu menjadikan tubuh Chris sebagai inang bagi esensi The Bleak. Yang memang dari awal, sosok The Bleak ini tidak mempunyai wujud fisik, melainkan hanya berupa awan badai hitam. Berikutnya, untuk melawan sosok The Bleak itu, Phantom Stranger akhirnya membawa Dr. 13 ke rumah Chris Esperanza, yang mana jika hal itu terus berlanjut, maka ia juga harus mengorbankan Dr. 13. Namun, saat melihat saudara perempuannya Chris dapat berbicara dengan The Bleak, Phantom Stranger akhirnya dapat melihat jika anak laki-laki itu bisa bangkit, hingga dapat mengkhianati The Bleak, lalu membebaskan Dr. 13 dan keluarga Chris. Kemudian, Phantom Stranger juga dapat melihat cinta yang masih ada di dalam diri Chris dan menggunakannya untuk mengusir The Bleak dari tubuh Chris. Nah, namun kagetnya, Chris malah bergabung kembali dengan The Bleak, mengatakan jika ialah orang yang memilih The Bleak itu sendiri dan bukan sebaliknya. Yang mana tentu saja hal itu malah membuatnya menjadi semakin jauh lebih kuat. Selanjutnya, dengan bantuan dari sosok malaikat bernama Zauriel, sosok Pandora akhirnya juga dapat menggunakan esensi cahaya dan harapan dari semua makhluk di dunia, yaitu untuk membantunya dalam melepas The Bleak dari Chris. Hingga singkat cerita, setelah banyak pertempuran panjang, melelahkan, bahkan harus meminta bantuan dari The Presence dan The Spectre, Constantine, Nightmare Norse, Swamp Thing, Deadman, Zauriel, Pandora, dan Phantom Stranger, mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan Chris, memantapkan akan apa tujuan yang ia inginkan, hingga dalam momen itu The Presence akhirnya menunjuk Chris Esperanza untuk menjadi agennya, yaitu The Spirit of Redemption, membuatnya terlepas penuhnya dari The Bleak, dan dengan begitulah The Bleak akhirnya sekali lagi dibuang ke alam The Collective Unconscious. Nah, setelah kita tahu akan cerita dari The Bleak ini, maka untuk menjawab pernyataan sebelumnya jika The Bleak sangatlah overpower dan maha dahsyat, maka jawabannya adalah benar. Namun, jika ditanya apakah The Bleak melebihi The Presence, maka untuk saya pribadi jawabannya adalah tidak. Meskipun The Bleak sendiri diketahui adalah entitas yang telah ada dari awal penciptaan semesta, dan tidak akan hilang atau mati selama esensi kejahatan masih ada di dalam jiwa suatu makhluk, tapi The Presence tetaplah masih menjadi entitas yang terkuat di semesta DC. Karena diketahui jika keberadaan The Bleak sendiri memang telah menjadi bagian dari rencana rahasia milik The Presence. Lalu, kalian juga perlu lihat narasi dari bagian ini, di mana Phantom Stranger mengucapkan jika The Presence sendiri dapat menghapus The Bleak dengan satu ucapannya saja, yang mana dengan semua hal itu pun malah tidak ia lakukan, karena memang semua itu telah sengaja dibiarkan oleh The Presence sendiri. Mungkin bisa dibilang, jika keseimbangan itu memang perlu dijaga, seperti penciptaan pasti ada kehancuran, kebahagiaan pasti ada kesedihan, begitu pula jika ada kebaikan, maka harus ada kejahatan. Nah, kesimpulannya, apapun yang terjadi di komiknya, entah The Presence diceritakan tidak mau menolong dalam melawan The Bleak, atau segala hal yang berusaha merendahkan kekuasaannya, The Presence tetaplah akan menjadi dewa atau Tuhannya semesta DC. Karena akan lucu jadinya kalau The Bleak lebih kuat dari The Presence, karena coba kalian bayangkan sendiri akan seperti apa jadinya semesta tersebut jika Tuhannya saja sangat-sangat jahat. Kemudian juga ada pernyataan dari penulisnya sendiri, yaitu GM DeMatteis, jika tidak ada esensi atau entitas yang lebih kuat dari The Presence itu sendiri. Oke, selanjutnya mari kita bahas sekuat apa sosok The Bleak satu ini, dimana untuk kekuatan dan kemampuan yang telah diketahui, yaitu seperti ia memiliki kesadaran kosmik, menguasai segala sihir termasuk pyrokinesis,
memiliki keabadian dan hanya bisa mati jika semua makhluk hidup dilenyapkan. Lalu ia juga memiliki kekuatan super, bisa berteleportasi, dan dapat merasuki makhluk hidup. Kemudian, untuk prestasinya di dalam komiknya, yaitu ia diketahui akan bertambah kuat seiring dengan banyaknya bentuk kejahatan di semesta, tidak dapat dibunuh oleh The Presence karena The Bleak telah menjadi bagian dari rencananya yang tidak boleh dimusnahkan. Kemudian ia juga berhasil mengajar Phantom Stranger dengan telak, tidak bisa dikalahkan oleh Pandora yang bahkan telah mendapatkan kekuatan esensi harapan dari semua makhluk di semesta, tidak dapat dikalahkan oleh perubahan Constantine dan Nightmare Nurse yang telah melepaskan wujud dari jiwa mereka, tidak dapat dipukul oleh malaikat Sauriel, dan untuk menahan ancamannya, The Bleak tetap tidak bisa dihancurkan kecuali hanya bisa dipenjara pada alamnya sendiri. Tapi dari semua kekuatannya itu, yang namanya esensi kejahatan, keburukan, atau kegelapan, pastinya akan kalah dengan adanya esensi cahaya, harapan, atau kebaikan dari suatu makhluk. Seperti yang terjadi pada hostnya yaitu Chris, yang menjadi sadar akan keinginannya sendiri, dan berhasil melepaskan pengaruh dari The Bleak, hingga membuatnya menjadi agen dari Tuhan semesta DC, yaitu The Spirit of Redemption. Tapi sekali lagi, jika ditanya siapa yang terkuat antara The Presence atau The Bleak, maka jawabannya tetaplah The Presence. Karena mana mungkin ada Tuhan semesta malah dipenjara di alamnya sendiri. Oke lah, semoga semua pembahasan ini bisa menjawab segala pertanyaan kalian maupun bisa menghibur kalian semua. Dan bagaimana menurut kalian untuk pembahasan pada video kali ini? Jika ada tambahan atau lainnya, jangan sungkan untuk tulis semuanya di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa lagi di next video.